Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyediakan waktunya atau meluangkan waktunya untuk melihat video pembelajaran pertemuan 1 dan 2 gitu ya. Dan saya harap teman-teman semua sudah menonton karena memang materi kita berlanjut dari pekan ke pekan gitu ya, dan materi ini adalah dasar dari nanti kalian mengerjakan proyek gitu. Jadi saya harap semuanya memahami materi dari IMK ini gitu ya. Oke, pekan ketiga, ini adalah pembahasannya lanjutan dari pekan kedua ya, terkait desain interaksi. Jadi ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di pertemuan ketiga ini. Yang pertama ada prinsip-prinsip desain interaksi, yang kedua ada langkah desain interaksi gitu ya, prosesnya seperti apa. Terus yang ketiga adalah isu-isu yang sering didiskusikan atau sering diangkat gitu ya, terkait desain interaksi. Oke, saya langsung lanjutkan agar tidak terlalu lama gitu ya. Oke, yang pertama ada prinsip-prinsip desain interaksi. Di sini ada 5 poin gitu ya. Prinsip dari desain interaksi. Yang pertama ada visibility, ada feedback, ada constraint, ada konsistensi, dan ada affordance gitu ya. Nah, yang pertama dari prinsip desain interaksi adalah visibility. Sebenarnya visibility itu apa sih? Kalau teman-teman paham gitu ya secara bahasa gitu, mungkin artinya adalah terlihat gitu ya, visible. Jadi memang prinsip dari desain interaksi ini yang pertama harus terlihat jelas gitu ya, harus paham ketika kita membuat suatu produk, diharapkan produk kita bisa jelas apa tujuannya, bagaimana menggunakannya gitu. Nah, contohnya saya berikan gambar di sini ya. Nah, ini ada navigator lift gitu ya. Ketika misalkan ini seringnya biasanya ada di apartemen-apartemen yang memiliki akses khusus gitu. Nah, kalau teman-teman lihat nih di gambar yang pertama, di sini ada tombol dan di sini ada apa ya istilahnya kayak garis gitu ya, kayak garis. Nah, mungkin kalau yang pertama kita baru melihat lift seperti ini gitu ya, di sini tidak ada petunjuk, tidak ada apa gitu. Ya karena kita baru naik lift yang seperti ini, mungkin yang pertama kita lakukan adalah ya udah klik tombol lift gitu. Karena memang ketika kita menggunakan lift yang biasa itu kan kalau kita mau ngasih instruksi mau ke lantai berapa, klik tombolnya. Kalau sekarang udah pakai sensor gitu ya, tinggal dekatkan saja tangan kita ke angka lantai berapa gitu. Nah, kalau yang baru naik lift seperti ini pasti akan ngikutin gitu ya. Nah, udah dipencet-pencet kok nggak ada apa ya, nggak ada lanjutannya, masih berhenti aja liftnya gitu. Ini harus ngapain sih gitu ya, bingung gitu ya. Nah, ternyata gunanya dari garis ini adalah suatu slot gitu, suatu slot untuk menggesekkan kartu akses di setiap penghuni dari apartemen gitu ya. Ini bisa di mana aja, tapi saya contohkan di apartemen gitu. Jadi ketika kita mau menggunakan lift ini, semua pengguna lift ini harus memiliki kartu aksesnya gitu. Nah, kartu aksesnya apa gitu? Bisa jadi yaitu kartu akses di apartemen tersebut juga gitu. Jadi digesekkan di sini gitu ya, baru nanti tombol ini akan aktif. Mau ke lantai berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman membuat produk, diharapkan punya petunjuk yang jelas gitu ya. Di sini ditulis atau diberikan instruksi gitu ya. Tap kartu gitu ya, atau gesekan kartu kartu akses apartemen Anda di sini gitu ya. Jadi ini yang kalau dari teman-teman membuat produk itu harus seperti itu gitu. Jadi harus punya instruksi yang
jelas agar pengguna bisa menggunakan produk yang teman-teman buat dengan baik gitu ya. Jadi kan kalau teman-teman lihat nih, produk-produk yang dibuat oleh perusahaan itu sebagian besar memang sudah ada kan ya petunjuknya, kayak misalkan oven gitu ya. Oven udah ada petunjuknya, tombolnya, pengatur suhunya, terusan pengatur panasnya, terus berapa waktunya gitu ya. Terus kayak rice cooker udah ada petunjuknya juga, kalau cook tuh seperti tombolnya kemana gitu ya, dijeglekin gitu ya, nanti ada lampunya, biasanya ada 2, kalau merah itu memasak, yang kedua yang kalau udah berubah oranye berarti hanya menghangatkan, yang seperti itu. Jadi harus jelas gitu, agar pengguna bisa paham ketika menggunakan produk tersebut. Nah, prinsip yang kedua ada feedback. Jadi feedback ini gunanya untuk apa gitu? Jadi untuk memberikan informasi tentang hal apa yang telah atau berhasil dilakukan gitu. Bisa dari bentuknya, bisa suara, bisa warna, bisa apa aja lah gitu. Contohnya kayak ya secara gampangnya kalau misalkan kita ngetik gitu ya di handphone gitu kan, kita kan suka getar gitu ya, atau misalkan kita mengklik satu tombol gitu ya di suatu, misalkan kita lagi ngisi itu kan mau submit gitu, biasanya tombol submitnya ketika setelah kita klik itu berubah warna gitu ya. Hal-hal yang seperti itu, jadi simple tapi itu menunjukkan atau memberikan informasi pada pengguna bahwa inputan yang pengguna berikan itu sudah benar gitu. Jadi kayak misalkan kalau kita nge-like sesuatu gitu ya, kan ada tandanya gitu. Terus kalau misalkan kita udah ada tandanya gitu ya, misalkan nge-like gambar foto di Instagram itu kan nanti di love-nya itu berubah warna. Nah, hal-hal yang seperti itu. Nah, terus tujuannya yang kedua adalah memberikan tanda bahwa tujuan pengguna dalam melakukan suatu action tercapai gitu ya. Jadi di sini memberikan informasi, di sini memberikan tanda gitu, sama aja ya. Ini dua hal yang sama gitu, tapi intinya seperti itu gitu ya. Jadi feedback ini dibuat untuk memberikan informasi bahwa inputan apapun dari setiap pengguna itu tercapai gitu. Kayak contohnya kayak tadi gitu ya. Apa namanya, kita masak nasi pakai rice cooker gitu ya. Nah, di situ kan kita biasanya kalau masak ngejeglekin ke bawah gitu ya. Nah, feedbacknya apa yang diberikan oleh perusahaan gitu ya, dari desain interaksi di rice cooker itu, yaitu lampu indikatornya gitu ya. Jadi kalau udah mulai masak, jeglek gitu ya, lampunya nyalanya warna merah gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu ya. Jadi ini harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman membuat suatu produk. Nanti aplikasi pun seperti itu gitu. Jadi harus jelas gitu. Misalkan teman-teman membuat aplikasi form gitu ya, yang tadi saya jelaskan form gitu ya. Nah, nanti harus ada gitu feedback yang diberikan oleh aplikasi tersebut atas inputan dari pengguna gitu ya. Kalau ngeklik gitu ya berubah warna, bisa bentuk suara gitu. Yang mudah dipahami aja sama pengguna gitu. Nah, ini yang prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga ada constraint. Constraint ini apa sih gitu? Constraint ini adalah membatasi aktivitas yang dapat dilakukan pengguna sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu tertentu. Nah, saya contohkan di sini. Ini teman-teman bisa lihat gitu ya, halaman PPT itu ya, PowerPoint gitu. Jadi jika saya tidak sedang aktif untuk mengedit suatu kata ataupun gambar itu di sini ya. Nah, ini halaman icon-icon ini atau font-font ini fitur-fitur yang ada di sini tuh tidak aktif gitu. Jadi ini membatasi gitu ya. Diberi batasan gitu. Jadi ketika kondisinya seperti ini, saya sedang tidak aktif mengedit, kayak merubah huruf gitu ya, ukurannya, terusan apapun di sini ya. Jadi ini nggak aktif gitu. Tapi ketika saya sudah mulai mau mengedit,
Nah, di sini saya bisa merubah huruf, bisa merubah tulisan gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini juga teman-teman harus perlu gitu ya, dipahami bahwa kita perlu memberikan batasan dari suatu produk gitu ya, agar pengguna tidak melakukan kesalahan gitu. Jadi kalau udah ada batasannya nih, misalkan kalau yang sering ini install aplikasi untuk verifikasi suatu akun gitu. Biasanya kan ada step-stepnya ya. Step 1, step 2, step 3 gitu. Jadi ketika pengguna melakukan step 1, nah step 2, 3-nya tidak aktif gitu. Jadi harus diselesaikan dulu step satunya gitu. Setelah step 1 selesai, disubmit, baru lanjut ke step 2 gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu perlu diperhatikan gitu agar pengguna juga tidak bingung gitu. Kalau misalkan diaktifin semua nih step 1, step 2, step 3 gitu, nanti bisa jadi beberapa informasi yang seharusnya diisi itu tidak diisi. Nah, hal-hal yang seperti ini juga perlu teman-teman perhatikan ketika membuat suatu produk aplikasi nanti. Nah, yang keempat ada konsistensi. Nah, konsistensi ini apa sih? Jadi, konsistensi ini adalah mengikuti standarisasi yang sudah ada. Contohnya apa? Contoh simpelnya adalah ketika kita menggunakan Ctrl S gitu ya, di mana-mana kayak di PPT, di Word, di Excel gitu ya, pasti adalah itu instruksi untuk menyimpan file gitu ya. Ctrl C untuk mengcopy, Ctrl V untuk paste dan segala macam. Jadi teman-teman nggak boleh nih bikin standar sendiri gitu. Misalkan kalian bikin aplikasi gitu ya, nanti nih biar beda nih sama Word gitu. Jadi untuk nge-save-nya misalkan pakai Ctrl F gitu atau Ctrl G. Nah, ini membingungkan pengguna gitu karena standar yang sudah ada gitu ya. Itu menyimpan itu adalah menggunakan Ctrl S gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan juga nih kebiasaan pengguna bukan kebiasaan aplikasi yang sudah sering digunakan gitu. Contohnya kayak apa? Kalau misalkan teman-teman membuat aplikasi e-commerce, kalau teman-teman perhatikan gitu ya, aplikasi-aplikasi e-commerce, kalau kebanyakan keranjang ya bentuknya troli gitu ya, banyakan menggunakan gambar troli gitu. Nah sama gitu. Jadi kalau nanti teman-teman buat aplikasi e-commerce ya disesuaikan gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mikir kayak ini biar beda, jangan pakai keranjang, misalnya pakai karung, pakai gambar karung atau gambar apa gitu ya, biar beda sendiri gitu. Ya itu boleh gitu, tapi itu membuat aplikasi kalian tidak konsisten gitu. Kenapa? Karena standar icon yang sudah ada itu untuk belanja, untuk memasukkan ke keranjang, yaitu pakai troli gitu. Itu misalkan gitu ya, dan banyak lagi gitu. Makanya teman-teman kalau misalkan perhatikan nih, aplikasi-aplikasi chatting gitu ya, obrolan gitu kayak WA, Telegram, terus apa lagi ya? Ya itu yang sering saya pakai gitu ya, ada WA, Telegram tuh kalau teman-teman lihat tampilannya sama. Terus kayak e-commerce, Lazada, sama Shopee gitu ya, itu tampilannya sama gitu. Nah itu kenapa bisa sama sih gitu? Nah itu konsistensi dalam suatu desain interaksi agar pengguna tidak bingung gitu. Nah, konsistensi di sini juga ya sama ya kayak tadi saya jelaskan ya, penggunaan interface yang serupa untuk mengeksekusi fungsi yang serupa ya. Contohnya kayak tadi WA dengan Telegram, terusan tadi Lazada dengan Shopee gitu ya. Terus membuat produk lebih mudah dipahami dan digunakan. Makanya kalau teman-teman perhatikan kan yang muncul duluan itu kan Lazada. Tapi ketika pindah ke Shopee, pengguna banyak yang langsung paham nih cara menggunakannya gitu. Karena menggunakan kaidah konsistensi dari desain interaksi ini gitu. Jadi tidak masalah walaupun
misalkan ada yang mikir bahwa ini kan berarti ngejiplak niru gitu, karena ini udah ada kaidahnya nih gitu ya, desain interaksinya harus konsisten gitu. Nah, contohnya yang seperti ini tadi ya. Nih konsisten page design gitu ya. Nih kayak ini yang tidak boleh nih gitu kan. Halaman 1, halaman 2, halaman 3 ini beda-beda gitu. Letak menu navigasi barnya beda-beda. Ini di atas, ini di bawah, ini di kiri gitu. Nanti pengguna ketika pindah ke halaman 2 bingung mana navigasi barnya itu di mana gitu. Yang ketiga di mana kok pindah lagi gitu. Nah, yang bagus yang seperti ini konsisten. Jadi halaman 1, halaman 2, halaman 3 itu sama. Gitu walaupun setiap halaman isinya beda-beda. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan mau buat produk ini juga harus diperhatikan. Jadi prinsip-prinsip desain interaksi ini harus teman-teman perhatikan gitu karena ini masuk ke dalam kemudahan pengguna nanti dalam menggunakan produk aplikasi yang teman-teman buat gitu. Nah, yang kelima affordance gitu ya. Affordance ini apa sih? Menurut Norman itu memberikan petunjuk gitu. Jadi secara gampangnya affordance ini adalah kemampuan suatu produk dalam memberikan kejelasan penggunaan produk tersebut. Sama halnya kayak tadi ya, visibility gitu. Jadi ini juga tanpa harus ada manual user, tanpa harus ada petunjuk, tanpa harus diajarin orang lain dulu gitu kan. Diharapkan produk itu bisa memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menggunakan. Ya, contohnya kayak desain gelas, terus dan desain gagang pintu gitu ya. Kan orang tanpa harus belajar dulu apa segala macam udah paham gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau kalian udah lihat gagang pintu di awal, oh ya udah makanya seperti itu. Gelas, oh makanya seperti itu gitu ya. Terus apalagi yang baru misalkan handphone dan segala macam gitu. Handphone sekarang pun ketika kalian ganti handphone gitu ya, walaupun itu handphone baru gitu, misalkan beda merek, kalian pun pas pertama kali menggunakan ya langsung bisa explore sendiri gitu ya, mengikuti petunjuk-petunjuk atau paham dengan apa yang dilihat gitu. Jadi tanpa harus ada manual user, tanpa harus ada petunjuk dari orang lain, produk tersebut bisa digunakan gitu. Jadi ini prinsip dari desain interaksi. Jadi teman-teman nih harus perhatikan baik-baik jika nanti membuat proyek gitu ya, sudah membuat proyek. Nah, ini kaidah-kaidah yang teman-teman harus ikuti gitu. Jadi harus bersifat visibility, terus ada feedbacknya, terus constraint, konsisten, terus affordance gitu ya. Nah ini prinsip dari desain interaksi. Semoga teman-teman bisa memahami ya gitu. Jadi nanti pasti ada yang namanya, akhirnya teman-teman sadar bahwa oh yang tidak masuk kaidah tuh berarti yang seperti apa? Berarti dia masuk ke yang suatu aplikasi yang bad design gitu ya, jadi desainnya buruk gitu. Nah yang sudah mengikuti kaidah-kaidah tersebut berarti dia masuk ke good design. Nah ini jadi nanti jadi salah satu jadi tugas kalian untuk pertemuan ke-3 ya. Jadi silahkan teman-teman buka aplikasi di handphone gitu ya, atau boleh aplikasi web yang sering teman-teman gunakan gitu. Nah, nanti silahkan cari aplikasi yang ini harus yang sering kalian gunakan ya. Tidak boleh mengambil mencari di Google. Jadi nanti di screenshot dari layar, langsung dari layar kalian gitu. Kalau misalkan ada misalkan ini contohnya ya Good Design, contohnya aplikasi apa ya, WA gitu ya, Good Design WA. Ya udah screenshot halaman WA kalian gitu. Halaman WA kalian di screenshot, terus nanti dijelaskan di bawahnya mengapa menurut kalian WA itu termasuk good design gitu. Jadi silakan nanti teman-teman sebutkan 3
3 good design dan 3 bad design. Jadi 3 yang desainnya bagus, 3 yang desainnya menurut teman-teman kurang bagus gitu ya. Jadi silakan nanti disebutkan 3 dan sekali lagi saya jelaskan bahwa ini screenshotnya harus langsung dari device teman-teman. Kalau lewat laptop ya harus laptop teman-teman. Jadi harus live gitu ya. Nanti saya kalau laptop itu kan ada tanggalnya nanti jadi kelihatan. Terus handphone juga ya. Jadi harus lewat handphone teman-teman. Jadi aplikasi yang sering teman-teman gunakan. Silahkan cari 3, masing-masing 3 gitu ya. Yang bagus 3, yang jelek 3. Oke, nanti bisa diupload di Ellen. Batas pengumpulannya 1 minggu gitu ya. Diketik boleh di word processor apapun nanti, tapi yang dikumpulkan dalam bentuk PDF gitu. Oke. Mohon dipahami ya, silahkan. Untuk tugas nanti kalau ada yang nggak paham, silahkan ditanyakan di WA Group. Tapi saya tidak mau, nanti saya bukan tidak mau menjawab, tapi kalau sesuatu yang sudah saya jelaskan di video pembelajaran ini nanti teman-teman tanyakan, mohon maaf nanti saya akan lemparkan atau mengarahkan teman-teman untuk menonton video pembelajaran ini gitu ya, agar tugasnya paham. Oke, selanjutnya ada tahapan desain interaksi. Nah, sebelum kita ke prosesnya, gitu. Jadi teman-teman pasti tahu ya, maksudnya bahwa setiap langkah itu pasti ada prosesnya, gitu. Jadi sebenarnya apa sih itu proses desain interaksi? Nah, jadi proses itu adalah aktivitas memecahkan masalah yang berorientasi hasil gitu. Jadi memecahkan masalah agar mendapatkan hasil atau goals gitu ya. Terus di dalam sebuah proses juga ada yang namanya aktivitas kreatif. Dalam pemecahan masalah itu harus bersifat kreatif, ada aktivitas kreatifnya gitu ya. Karena yang saya jelaskan kemarin di pertemuan kedua bahwa setiap masalah punya jalan keluar masing-masing gitu. Jadi nggak bisa sama gitu. Nah, makanya sebuah proses itu pasti ada aktivitas kreatifnya karena proses itu adalah pemecahan masalah gitu. Dan dalam sebuah proses pasti juga ada yang namanya aktivitas pengambilan keputusan gitu ya. Jadi tujuan utama dari proses ini adalah merumuskan alternatif desain interaksi. Nah, ini proses desain interaksi ya. Jadi tujuan utama ini merumuskan alternatif desain interaksi. Yang kedua, menentukan alternatif yang akan digunakan gitu. Jadi karena desain interaksi ini adalah tujuannya untuk membuat membuat suatu tampilan gitu ya. Jadi dalam proses desain interaksi ini adalah tujuannya untuk merumuskan alternatif desainnya gitu. Jadi nanti kalau kita membuat desain itu nggak bisa cuma satu gitu. Jadi harus ada alternatifnya. Jadi alternatifnya harus 1, 2. Kenapa? Dari rumusan masalah yang teman-teman kumpulkan. Oke, nanti saya jelaskan ketika sudah mulai ke prosesnya. Oke, langsung saja. Nah, ini tahapan dari desain interaksi gitu ya. Ada requirement, developing alternatif, prototype, evaluasi gitu ya. Jadi di sini prosesnya terus berputar kalau teman-teman lihat dari gambarnya gitu ya, dari alurnya nanti dia akan terus berulang. Oke. Jadi yang pertama adalah menentukan kebutuhan. Gitu. Jadi kebutuhannya tuh seperti apa? Nanti teman-teman harus tahu di saat proses menentukan kebutuhan pengguna ini, teman-teman harus mencari tahu usernya yang akan menggunakan tuh siapa, backgroundnya itu seperti apa.
gitu. Jadi terus menyiapkan kuesionernya gitu, terus interviewnya gitu. Jadi nanti di bagian ini teman-teman harus mencari gitu, udah bisa merumuskan, misalkan penggunanya itu adalah mahasiswa gitu ya. Nah, berarti akan berbeda rules-nya jika penggunanya dosen gitu. Jadi misalkan teman-teman membuat aplikasi nih, oke, rules-nya beda nih misalkan. Ini digunakan di kampus, berarti yang menggunakan itu misalkan mahasiswa dan dosen gitu, atau mahasiswa saja atau dosen saja gitu. Rules-nya kan beda gitu ya. Jadi nanti kalau dosen butuh datanya apa, mahasiswa butuh datanya apa. Kalau untuk login, mahasiswa misalkan pakai NIM, passwordnya bla 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 gitu ya. Nah untuk dosen username-nya bisa nomor NIP atau NIDN. Jadi ini beda. Nah disinilah proses kalian menentukan pengguna, terus butuhnya apa aja, terus kuesionernya, pencarian datanya seperti apa, dan segala macam. Ini jadi menentukan kebutuhan dari desain interaksi. Yang kedua, merancang desain alternatif gitu. Jadi di sini kalian sudah mulai merancang nih desainnya. Nah, kenapa di sini disebutkan sebagai developing alternatif? Karena dalam proses ini teman-teman tidak hanya membuat satu desain gitu. Jadi ada lebih dari satu. Untuk apa? Untuk alternatif gitu. Jadi satu ini seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini. Ini untuk apa sih gitu? Jadi dalam proses pembuatan produk aplikasi gitu, prototipe nanti gitu ya, teman-teman pasti akan melakukan user research gitu kan ya, melakukan wawancara. Nah, nanti teman-teman olah datanya gitu ya. Oh, berarti pengguna nanti butuhnya yang seperti ini gitu ya. Nah, nanti digambarkan nih di sini. Oh, berarti nanti harus ada fitur ini, fitur ini, fitur ini. Harus yang seperti ini, halamannya harus berapa gitu ya. Terus, nah nanti dibikin nih, oh nanti kalau misalkan nggak bisa yang seperti ini gitu ya. Karena kan data yang ada di yang kalian olah tadi, itu hasilnya adalah sesuai asumsi dari tim desain gitu ya. Gitu. Jadi digambarkan sesuai asumsi kalian. Nah, setelah dibuat di sini, nanti teman-teman jadinya bisa nih karena memiliki beberapa alternatif. Ketika alternatif ini, misalkan alternatif satu gitu kan, setelah dikembalikan ke misalnya kayak tadi ya, kalian bikin aplikasi kampus gitu ya, misalkan aplikasi akademik gitu ya. Nah, ketika kalian membuat itu, kalian kan sudah wawancara nih. Udah wawancara, ada datanya gitu ya. Atau gampangnya misalkan kalian nanti membuat prototipe di perusahaan deh gitu ya. Udah ada yang minta, udah nanti akan terasa gitu. Jadi udah ada udah masuk ke bisnis gitu. Kalau udah masuk ke bisnis kan akan lebih rumit karena permintaannya harus sesuai gitu ya. Nah, ketika di sini pencarian data gitu. Nah, teman-teman setelah mengolah data akan keluar nih desain-desainnya. Nah, pasti nanti ada kalanya ketika kalian mengajukan satu desain itu banyak banget banyak gitu, bisa banyak komplainnya gitu ya. Oh enggak yang seperti ini, saya nggak mau yang seperti ini, saya nggak mau yang seperti ini gitu ya. Dan akhirnya nanti alternatifnya apa? Karena kalian sudah bikin alternatif yang kedua, kalian bisa melanjutkan. Ini bisa mempersingkat waktu ya. Jadi ketika ada revisi gitu ya, kalian nggak harus bikin lagi ulang dari awal gitu ya. Terus nanti diajuin lagi dan segala macam, enggak gitu. Tapi ketika kalian membuat alternatif satu ditolak, pakai alternatif 2, pakai alternatif 3, jadi minimal 3 gitu. Itu akan aman gitu ya. Bisa jadi nanti ada satu dari alternatif ini yang lebih mendekati permintaan dari pengguna tadi gitu. Dan yang harus teman-teman lakukan adalah jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap proses desain interaksi, termasuk dengan pengguna atau
yang meminta membuatkan produk tersebut gitu. Kenapa gitu? Karena nanti bisa jadi ketika kalian membuat desain alternatif ini, kalian sudah mengajukan nih, saya buat seperti ini sesuai dengan permintaan kalian loh, pas yang kemarin interview misalkan kayak gitu kan. Oh, bisa saja yang penggunanya jawab, oh enggak, saya kemarin nggak minta yang itu kok gitu, saya kemarin mintanya C gitu, kenapa dibuatkan yang A gitu. Nah, dengan kalian mendokumentasikan, kalian punya bukti gitu loh. Kemarin kan kalian bilangnya seperti ini, mana buktinya? Ini buktinya gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti akan bisa membantu kalian ketika kalian melakukan evaluasi dalam suatu prototipe yang kalian buat gitu. Nah, ini penting banget kalian mendokumentasikan gitu ya. Dan membuat alternatif desain itu juga penting. Itu menghemat kos gitu ya. Jadi nggak bolak-balik bikin, menghemat waktu gitu. Nah, yang di sini ada selanjutnya ya, setelah melakukan desain secara coret-coretan gitu. Nah, di sini kalian membuat prototipenya. Nah, prototipe yang kalau yang ada yang belum paham gitu, prototipe tuh sebenarnya apa sih gitu ya. Nanti bisa silakan dicari-cari gitu ya di browsing-browsing apa itu prototipe gitu ya. Secara jelas saya jelaskan bahwa secara gampangnya prototipe adalah contoh aplikasi atau produk yang akan kalian bikin. Gitu. Kalau kalian bikin baju dulu ya, kalian pasti misalkan bikin baju dalam jumlah besar gitu. Biasanya kan si penjahit ini memberikan dummy gitu ya, contoh. Oh, kaosnya yang seperti ini nih. Nah, biasanya ada revisi. Oh, nih kerahnya jangan kayak gini. Oh, warnanya jangan yang seperti ini, kurang tua atau segala macam. Nah, itu gitu. Itu fungsinya prototipe. Jadi agar tidak ada kesalahan ketika produk itu sudah jadi. Jadi makanya harus kalian bikin prototipe dulu nih. Gitu, prototipenya prototipe aktif gitu ya. Jadi yang bisa diklik-klik. Jadi oh, saya bikinnya kayak gini loh, halaman utamanya ada menu ini aja gitu. Kalau diklik menu ini akan tampil segini kayak gini loh gitu, seperti ini gitu. Nah, ini harus dijelaskan di sini gitu. Ya, ini bisa bikin buat pakai apa aja gitu ya. Banyak aplikasinya. Salah satunya adalah Figma yang nanti akan kita pelajari di pertemuan sehabis UTS. Nah, selanjutnya setelah membuat prototipe, di sini ada evaluasi gitu. Jadi setelah pengumpulan data, membuat desainnya gitu ya, di sini buat prototipenya. Nah, di sini setelah jadi, ini evaluasinya. Evaluasinya dengan siapa? Dengan pengguna atau dengan yang minta kalian bikin aplikasinya gitu. Misalkan nanti kalian jadi tim pengembang gitu ya di suatu perusahaan. Nah, ini evaluasinya. Evaluasi dari apa? Sesuai dengan permintaan di awal nggak gitu. Makanya saya bilang dokumentasi setiap proses wawancara atau proses pengambilan data itu penting didokumentasikan gitu, karena nanti di saat evaluasi ini ketika ada perbedaan permintaan gitu ya, kalian bisa mengklaim bahwa apa yang kalian buat itu sudah sesuai dengan permintaan mereka gitu. Kalau ada perbedaan lagi ya itu berarti masuk ke dalam apa ya istilahnya, tanggung jawab mereka gitu ya. Jadi misalkan ada perjanjian nih, kalau udah di luar ini misalkan nambah kos gitu kan, biasanya tim pengembang atau segala macam misalkan kerjasama itu biayanya beda atau segala macam. Ini perlu diperhatikan gitu ya. Hal-hal yang seperti ini teman-teman perlu perhatikan, karena ini ada dasar dari nanti kalian teman-teman apa ya, sebagai pegangan kalian gitu ya, agar nanti tim yang minta atau nanti pengguna nggak semena-mena gitu kepada tim pengembang. Nah, pokoknya nanti kalau udah kerjanya di perusahaan ngalamin deh hal-hal yang kayak nggak enaknya gitu ya, udah ngembangin sesuai ternyata yang minta beda lagi omongannya dan segala macam. Nah, ini perlu adanya dokumentasi untuk menguatkan pendapat dari tim pengembang juga. Itu ya. Jadi, nah ini tahapan-tahapan desain dan interaksi, sebenarnya banyak tahapan desain interaksi itu, tapi secara umum gitu ya, prosesnya ini. Dan ini akan terus berlanjut. Evaluasi, oke, setelah evaluasi nanti ada perbaikan lagi nih. Maunya yang seperti apa? Oke, kita bikin desain lagi, kita bikin prototipenya lagi, evaluasi lagi. Kalau sudah oke, bikin aplikasinya seperti ini. Oh, setelah lanjut tinggal diberikan ke tim codingnya gitu ya, tinggal dibuatkan aplikasi sungguhannya gitu. Makanya
penting adanya pembuatan prototipe terlebih dahulu gitu. Jadi ini akan mengurangi cost juga itu daripada langsung bikin produknya nih, produk aplikasinya udah bikin, udah lembur-lembur ngodingnya apa segala macam. Oh ternyata nanti sudah jadi, dievaluasi banyak yang berubah, itu kan effortnya besar. Tapi kalau ini kan prototipe itu kan ya sama kayak desain aja gitu ya, gambar-gambar ya walaupun capek juga, butuh waktu lama juga tapi nggak selama ngoding gitu ya, karena kan cuman istilahnya cuman ngedesain gitulah ya, walaupun sebenarnya nggak cuman sih ya, tapi kan kalau bahasanya dibanding ngoding gitu kan, cuman ngedesain gitu ya, tidak ngoding ya. Tapi kalau kalian udah prototipenya, tim pengembang dari aplikasinya pun akan lebih mudah nanti ngodingnya, jadi udah ada arahannya nih dia harus ngapain bla bla segala macem gitu, tanpa harus ada nanti pengumpulan data lagi dan segala macam. Nah ini tugasnya dari kalian kalau nanti kalian jadi tim UX design gitu. Oke, ini semoga bisa dipahami ya. Ini untuk tahapan desain interaksi. Nah, yang terakhir ada isu yang mungkin muncul. Nah, ini yang sering dibicarakan nih, gitu ya. Ketika kalian menggunakan suatu produk aplikasi, gitu ya. Siapakah yang menggunakan aplikasi kita? Makanya saya selalu bilang bahwa kita ketika mau membuat produk, kita harus tahu pengguna kita tuh siapa. Kenapa? Agar ketika kita membuat suatu produk bisa sesuai sasaran gitu. Jadi jangan berasumsi gitu. Oh, saya mau bikin aplikasi ini dan segala macam. Penggunanya siapa gitu? Itu nggak digali dulu gitu. Misalkan kalian merasa tahu gitu ya, oh saya penggunanya anak SMA gitu, atau mahasiswa, oh mahasiswa mah biasanya begini-begini gitu kan, kebiasaannya begini gitu kan. Ternyata pas nanti dibuat, oh ternyata mahasiswa sekarang beda ya gitu. Karena zamannya beda gitu ya. Zamannya beda. Sama kayak zaman kuliah saya sama pas masa sekarang nih kalian gitu. Kalau saya membuat produk dengan asumsi saya sebagai mahasiswa dulu, saya berkuliah sebagai mahasiswa, ya itu sudah tidak relevan gitu, karena budayanya sudah beda nih, zamannya sudah beda, teknologinya sudah beda gitu. Jadi ini yang harus teman-teman benar-benar pegang ketika kalian mau membuat suatu produk aplikasi gitu. Jadi kalian harus tahu dulu siapa pengguna aplikasi kita nanti gitu. Nanti baru dilakukan risetnya, apa kebutuhannya gitu. Jadi apa yang dimaksud kebutuhan? Jadi kebutuhannya ini adalah maksudnya adalah kebutuhan yang tersambung dengan tujuan dari aplikasi tersebut. Jadi bukan kebutuhan setiap individunya gitu ya. Nah, masing-masing kan punya kebutuhan masing-masing nih gitu ya. Kalau misalkan saya membuat aplikasi A gitu kan. Oke, saya udah tahu nih penggunanya siapa. Terus saya wawancari satu-satu. Ya, yang si B, orang yang A kebutuhannya apa? C kebutuhannya apa? Yang D kebutuhannya apa. Jadi beda-beda kebutuhannya. Nah, yang dimaksud kebutuhan di sini adalah kebutuhan yang bisa mendukung dari tujuan dari si aplikasi tersebut. Jadi kalau kebutuhannya udah nggak relevan nih sama tujuan aplikasi tersebut, ya udah gitu. Itu bukan lagi disebut kebutuhan dalam desain interaksi. Nah, jadi ini teman-teman juga nanti ketika mengolah data harus pinter-pinter nih, agar tidak apa ya, istilahnya tidak salah dalam membaca data gitu. Kayak contohnya kayak kemarin gitu ya, sempat ada develop suatu aplikasi gitu ya. Nah, aplikasinya mau terhubung, istilahnya ada hubungannya sama saya nih itu, tapi saya sama sekali tidak diwawancarai gitu. Nah, ketika saya menggunakan aplikasi tersebut banyak yang tidak sesuai gitu. Nah, ternyata pengembang ini mewawancarainya adalah orang yang sebelum saya gitu, dan ternyata kebutuhan
orang sebelum saya dan saya itu berbeda gitu, karena sistem yang kita gunakan itu berbeda juga, makanya kebutuhannya akhirnya beda. Nah, hal-hal yang seperti ini gitu ya, ini masalahnya aplikasi yang kemarin didemokan ke saya itu udah di develop, di coding, udah jadi dalam bentuk web gitu ya. Dan ini kan repot ya, makanya perlu adanya prototipe dulu nih. Kalau udah prototipe enak gitu ya, ya kalau salah tinggal diganti gitu ya, tapi kalau udah ngoding mau ganti, aduh, saya tahu rasanya ngoding itu, makanya saya nggak suka ngoding gitu ya. Banyak gitu ya, makanya mendingan bikin prototipe dulu, dites, udah sesuai, baru di develop gitu. Oke, ini pembahasan terakhir kita. Nanti mohon teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan via grup gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya mohon untuk menonton video pertemuan 1, 2, 3 ini sampai full gitu ya. Silahkan nanti materi yang penting dicatat gitu, agar nanti ketika membuat proyek kalian paham gitu. Jadi oh ternyata prinsip membuat prototipe itu seperti apa gitu. Jadi nanti semoga teman-teman bisa pahami itu ya. Dan jangan lupa tugas pertemuan ketiganya dikerjakan. Tadi udah saya jelaskan ya di tengah-tengah pembahasan. Silakan nanti dikumpulkan, sekali lagi dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Dan mohon untuk tidak terlambat. Tapi nanti jika ada kendala silakan disampaikan aja ke saya gitu ya. Misalkan tidak bisa mengumpulkan karena device-nya rusak atau segala macam. Silakan semuanya dikomunikasikan dulu ke saya. Jangan komunikasinya udah telat, udah lewat 2 hari dari deadline baru ngomong gitu. Padahal rusaknya kan udah lama gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini silakan didiskusikan agar tidak ada salah paham. Gitu, oke. Terima kasih teman-teman. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.